Apakah dimulai dari samping, ngambil air wudhu, kemudian dimulai dari samping kanan, kemudian ke kiri, kemudian balik lagi, atau dari depan, kemudian ke belakang, kemudian balik lagi, atau dari belakang ke depan terus balik lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa usalli wa usallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al husna idha syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Para hadirin sekalian, para jamaah pengajian malam Selasa Masjid Syekh Musa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di sore hari ini menjelang malam hari ini, di malam Selasa malam 19 Rabiul Awal 1443 Hijriah, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, kesempatan sehingga kita bisa kembali thalabul ilmi untuk belajar sebagian ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, dan mudah-mudahan dengan kita thalabul ilmi ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk menuju surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekan kemarin kita sudah membahas tentang bab al-qadru al-mujzi' fi mashir ra'si fil wudu'. Kita sudah membahas tentang permasalahan batas minimal membasuh kepala ketika wudu. Yang sudah kita jelaskan di pekan kemarin, yang disebut kepala niku napa, Bapak Ibu-ibu? Batasnya pundi? Yaitu tempat tumbuhnya rambut bagian depan sampai tempat berakhirnya rambut di bagian belakang. Namun perlu digarisbawahi, yaitu rambutnya orang yang normal, ya. Kalau misalkan orang yang botak, ya, atau baru dicukur habis, ya, mana Ustaz, permulaan rambut kok nggak ada, kan gitu, ya. Nah, maksudnya yaitu ketika rambut itu biasanya tumbuh depan sampai belakang, itulah yang disebut sebagai kepala. Kemudian membasuh kepala, kita semua sudah sepakat bahwasanya mengusap kepala itu merupakan rukun wudu. Yang artinya ketika orang berwudu, kemudian orang tersebut tidak membasuh atau mengusap kepalanya, maka wudunya tidak sah, ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kalau misalnya mengusap kepala itu merupakan rukun wudu, maka berapa persen bagian dari kepala itu yang wajib untuk dibasuh? Apakah semuanya, atau sepertiga, atau seperempat, atau sedikit saja? Maka di pekan kemarin ini sudah kita bahas, di mana para ulama mereka berbeda pendapat menjadi dua bagian yang besar, ya. Yang satu mengatakan wajib membasuh
atau mengusap semua kepala, al-wajibu mashur ra'si kullahu. Kemudian sebagian ulama mengatakan al-wajib mashu ba'dir ra's, yaitu wajibnya hanya membasuh sebagian saja. Dan ulama yang mengatakan bahwasannya membasuh sebagian saja itu pun mereka juga berbeda pendapat. Batas minimal kepala itu harus diusap. Sebagian mengatakan sepertiga, sebagian mengatakan 2/3, sebagian mengatakan 1/4, dan sebagian mengatakan lebih sedikit daripada itu. Yang penting bagian kepala sudah terusap. Ya. Dan tentu saja yang lebih rajih yang sudah kita jelaskan di pekan kemarin, yaitu untuk kehati-hatian lil ikhtiyat, maka pendapat yang rajih adalah yaitu membasuh atau mengusap kepala semuanya. Kemudian insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang baru. Taib. Hal takriru mashi ra'si fil wudu' fadilah. Walid tenan tulisannya ya. Penalit bahasa Arab gondol oleh ya. Cilik sana, alit tenan cilik ya. Nah, niki judulipun Bapak Ibu. Hal takriru mashi ra'si fil wudu' fadilah. Apakah mengusap bolak-balik ya? Bolak-balik ini apa bahasa Indonesia, Pak? Apakah mengusap kepala lebih dari satu berulang-ulang ya? Apakah mengusap kepala lebih dari satu, yaitu berulang-ulang, itu merupakan fadilah? Itu merupakan sunnah? Itu merupakan keutamaan ataukah tidak? Karena sebagian kita biasa melihat kalau misalkan orang wudhu ketika jatuh giliran mengusap kepala, maka ada sebagian kaum muslimin yang mengusap kepalanya lebih dari satu kali. Terus mboten jenengan nate ningali ngoten niku nang mboten Bapak Ibu? Nglakoni malah nggih. Mboten namung ningali tapi malah nglakoni, masyaallah. Maka kita akan lihat ya, yang seperti itu termasuk anjuran, termasuk sunnah, atau malah Rasulullah cuma sekali, sedangkan Anda 3 kali, itu tidak ada tuntunannya. Apakah seperti itu? Maka kita akan membahas di pembahasan berikut ini ya. Ittafaqal ulama, para ulama bersepakat ala annal wajiba fi taharah al-a'dha al-maqsulah marratan ila idza asbagha. Para ulama sepakat bahwasannya yang wajib untuk dibasuh seluruh bagian dari wudhu itu hanya 1 kali saja. Saya ulang sekali lagi, yang wajib untuk dibasuh anggota wudhu itu para ulama sepakat semua tanpa terkecuali, yaitu 1 kali saja. Minangka saking menika, sampai rasa Jawa sedikit ya. Mila saking menika. Oleh karena itu, kalau misalnya jenengan berwudhu, kemudian ketika datang giliran membasuh muka, kemudian jenengan cuma membasuh 1 kali, tangan juga 1 kali, dan semua itu cuma 1 kali, maka para ulama sepakat wudhu Anda sudah sah. Ya. Wa annal isnain wa thalathah mandubun ilaiha. Adapun kadang-kadang kita menambah jumlah basuhan itu menjadi 2 ataupun 3, maka ini hukumnya sunnah. Ketika membasuh muka, ketika membasuh tangan. Namun ketika datang giliran kepala,
apakah tetap disunahkan untuk terus mengusapnya 3 kali atau cuma cukup satu kali saja. Baik. Lima sahha annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddaa marratan wa tawaddaa marratain wa tawaddaa thalathan. Kenapa kok seperti itu, Ustaz? Kenapa kok jenengan mengatakan kalau misalnya membasuh satu itu cukup, kemudian membasuh 2 itu sunnah, kemudian membasuh 3 itu sunnah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa marratan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah wudu, membasuh seluruh bagian wudunya cuma satu kali. Dan Rasulullah SAW juga pernah membasuh kepala, membasuh tangan, dan membasuh kaki itu dua kali. Tangan, muka, kaki, kecuali kepala. Dan Rasulullah juga pernah membasuh tangan, muka, dan kaki itu tiga kali. Artinya ketika kita membasuh 2 atau 3, maka para ulama sepakat ini merupakan sunnah. Ketika membasuh muka, membasuh kedua tangan, dan membasuh kaki. Wali annal amr laisa yaqtadi ilal fi'li marratan. Wa aktsarul ulama aujabu tajdidul ma limashi ras. Wa ikhtalafu fi man tawadda'a thalathan hal yamsahu ar-ra'su aidan thalathan. Maka di sini muncul pertanyaan para hadirin sekalian. Ketika bagian yang lain dalam anggota wudu itu dibasuh 3 kali, maka ketika mengusap kepala apakah juga diusap sebanyak 3 kali ataupun cuma 1 kali? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan man tawadda'a thalathan falahu an yamsaha ra'sahu thalathan. Maka Imam Asy-Syafi'i beliau berpendapat bahwasanya barang siapa yang dari awal itu membasuh anggota wudunya 3 kali, maka orang tersebut boleh untuk mengusap kepalanya 3 kali. Ya, maka di sini hukumnya boleh. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, karena pendapat yang kedua ini merupakan aktsarul fuqaha atau mayoritas para ahli fikih, mereka mengatakan mashur ra'si marrah wahidah wala fadilah fi takririhi. Sedangkan jumhur ulama ataupun kebanyakan ulama mereka berpendapat bahwasannya ketika mengusap kepala itu hanya diusap 1 kali, dan mengusap lebih dari 1 kali ini bukan merupakan keutamaan apalagi ibadah sunnah. Maka di sini perlu dipahami bahwasannya ulama terbagi menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama tadi pendapatnya siapa? Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ketika Anda membasuh dari awal itu 3 kali, maka ketika datang giliran kepala maka juga dibasuh diusap sebanyak 3 kali. Maka dalam mazhab Syafi'i sendiri, ketika misalnya jenengan sejak awal membasuh muka dan membasuh kedua tangan itu cuma 1 kali, maka Anda tidak boleh untuk mengusap kepala 3 kali. Ya, bisa dipahami di sini? Jadi dalam mazhab Syafi'i, mengusap kepala 3 kali itu memiliki syarat. Apa syaratnya? Yaitu harus mengusap anggota yang lain sebelumnya itu sebanyak 3 kali. Maka orang tersebut tidak bisa dikatakan pengikut Imam Syafi'i yang baik ketika membasuh tangan cuma 1 kali, membasuh muka 1 kali, kemudian tiba-tiba ketika datang giliran kepala
mengusap kepala tiga kali. Saged dipun pahami niki? Nggih. Orang paham ya tak baleni nek asline. Lah orang paham ya tak baleni ya. Kemudian sedangkan jumhur ulama atau mayoritas ulama ya, maka mereka mengatakan ya, mengusap kepala lebih dari satu kali itu bukan merupakan keutamaan dan juga bukan merupakan amal ibadah sunnah ya. Kenapa mereka itu berbeda pendapat Ustaz? Jawabannya yaitu ikhtilafuhum fi qabuli ziyadati fil hadithi wahid, karena mereka berbeda pendapat ketika ada hadis yang berbeda yang diterima oleh para ulama. Yang satu ada tambahannya dan yang satu tidak ada tambahannya. Hadisipun pundi? Hadis niki. Fi hadis Utsman radhiyallahu anhu fi sifatul wudu annahu masaha ra'sahu thalathan. Ya. Jadi ada hadis dari Utsman dan ini disahihkan ya oleh siapa itu? Haqi. Ada hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama dan hadis ini juga dianggap sebagai syudud atau tambahan yang tidak benar dalam periwayatan hadis. Bagi mereka yang menganggap bahwasanya hadis ini bisa diterima, yaitu annahu masaha ra'sahu salatan, yaitu Rasulullah SAW pernah mengusap kepalanya 3 kali, maka mereka lebih condong untuk membolehkan mengusap kepala tiga kali. Adapun ulama yang mereka menganggap bahwasanya tambahan tawaddu'a thalathan ini tidak sahih, atau annahu masaha ra'sahu thalathan ini tidak sahih, maka mereka hanya mengusap kepalanya satu kali ya. Kemudian ala kulli hal ya, ketika ada jumhur ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali dan juga a'immatul madzhab yang lain, mereka lebih condong kepada qaul atau pendapat yang mengatakan bahwasannya cukup mengusap selama satu kali. Dan ketika lebih dari 1 kali itu bukan merupakan keutamaan. Dan itu yang lebih rajih, yang dipilih oleh muallif atau pengarang dari kitab ini. Namun kalau misalnya ada orang pengikut mazhab Syafi'i, maka kita katakan bahwasanya dalam mazhab Syafi'i maka mengusap kepala lebih dari 1 kali, baik 2 kali ataupun 3 kali, itu merupakan keutamaan dan disunnahkan. Namun sunnah dengan syarat harus mengusap ke wajah dan juga membasuh wajah dan membasuh kedua tangan dan juga anggota wudhu yang lain selama 3 kali atau 2 kali. Saged dipun pahami nih, nggih? Ya. Ustadz, kan batasannya kan cuma dikatakan 3 kali. Jadi kalau misalkan kita membasuhnya 4 kali, 5 kali, 7 kali, 10 kali, 100 kali, maka apakah ini sah atau tidak wudhunya? Ya. Maka ini masuk ke dalam bab al-israf atau bab berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak senang kepada orang-orang yang israf. Kalau misalkan ditanya wudhunya sah atau tidak, maka jawabannya sah. Yang membasuh lebih dari 3 kali. Namun ini masuk ke dalam bab israf ataupun berlebih-lebihan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, walaupun kalian sedang bersuci di atas danau yang sangat luas, maka jangan berlebihan dalam menggunakan air. Ini danau yang sangat luas, yang mungkin ketika jenengan ajeng bolan barani wudu teng mriku setunggal basuhan niku ping 100, air di situ tidak akan berpengaruh sedikit pun ya. Tidak akan mempengaruhi air itu. Namun
Rasulullah SAW melarang kita berlebih-lebihan dalam menggunakan air, terutama kalau misalkan kita berada di tempat wudhu umum, maka itu masuk ke dalam bab israf ataupun berlebih-lebihan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita sudah selesai wudhu, ternyata delok sikute saya garing, atau misalnya kita melihat kaki kita poloknya saya garing misalnya, apakah boleh dibasuh lagi atau tidak? Maka insya Allah nanti ada pembahasannya itu ya. Apakah ketika kita berwudu itu boleh ada jeda atau langsung? Nah insya Allah nanti permasalahan itu ada di pembahasan kita ini. Jadi belum saya jawab sekarang ya, nanti bocor ya. Nanti bocor. Ada itu nanti. Ya, ada. Yang kedua. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, hukmu tajdidul ma limashi ar-ras. Sekarang kita masih di bagian kepala, Bapak Ibu. Kita masih di bagian kepala. Biasanya pun jenengan menawi mendet toyo damel basuh muka, apakah ketika mau membasuh tangan itu ambil air yang baru atau tetap menggunakan air yang jenengan pakai untuk basuh muka? Nah, sekarang yang kita bahas yaitu ketika mengusap kepala. Baik. Ittafaqu 'alal wujubi mashi ra'si fil wudu. Kita sudah sepakat ya bahwasanya mengusap kepala itu merupakan wajib wudu. Orang yang wudu kemudian dia dengan sengaja atau tidak mengusap kepala, maka wudunya tidak sah. Wattafaqu 'ala anna al-ma'a yujaddidu li ghusli a'dha'il wudu. Dan para ulama juga bersepakat bahwasannya ketika anggota badan itu berbeda, maka kita juga wajib untuk mengambil air yang baru. Sebagai contoh, ketika kita mengambil air untuk mengusap atau membasuh muka, maka ketika akan oper ke tangan atau berganti membasuh tangan, maka para ulama mewajibkan kita untuk mengambil air yang baru. Ya. Jadi bukan bekas dari mengusap muka kemudian turan neng tangan iki terus tinggi ngusap tangan, maka kita mengambil air yang baru. Ya. Wakhtalafu hal yujaddidul ma limashi ra'si. Nah, namun para ulama mereka berbeda pendapat ketika mengusap kepala. Apakah boleh menggunakan sisa air yang tertinggal di tangan yang digunakan untuk membasuh anggota wudhu sebelumnya digunakan langsung untuk mengusap kepala, atau juga harus mengambil air yang baru? Jenengan biasanya Bapak Ibu saderengipun ngusap kepala niku mendhet toya tengkren malih napa toya sing didamel ngusap tangan niku terus jenengan ngusap ning teng sirah? Ngambilan baru Ustaz, banyune wawah tinggi opo? Nah, di sini para jamaah sekalian, ternyata yang jenengan pilih itu merupakan pilihan yang juga mayoritas ulama ambil. Ya, Masya Allah ya. Para ulama mayoritas mereka mengatakan yajibu tajdidul ma limashi ra'si. Mereka mewajibkan bagi kita agar mengambil air yang baru untuk diusapkan ke kepala. Ya. Jadi bukan bekas air yang masih tertempel di tangan setelah membasuh kedua tangan. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu ini pendapat dari Ibnu
Al-Majshun wa Ibnu Hubaib minal Malikiyah, ya. Mereka berdua ini merupakan dua ulama dari madhab Maliki. Mereka mengatakan idzan nafadal ma minal yadi masharrasahu bil balal lihyatahu aw dira'ihi. Kalau misalnya setelah jenengan membasuh kedua tangan itu masih ada air yang menempel di telapak tangan, maka itu cukup, tidak perlu ngambil air lagi, cukup untuk diusapkan ke kepala. Karena tujuan mengusap dan membasuh itu berbeda. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Ya. Ketika mengatakan wajah itu menggunakan kata ghusl atau membasuh. Artinya aire niku kudu kathah. Sedangkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk kepala, maka kepala itu diusap, bukan dibasuh. Maka ketika mengusap kepala itu berbeda dengan membasuh, maka ulama yang kedua, sebagian dari madhab Maliki tadi, mengatakan cukup air yang tersisa di kedua telapak tangan. Ya. Dan tentu saja yang lebih rajih di permasalahan ini, yaitu yang diambil oleh jumhur ulama dan juga yang dipilih oleh kebanyakan jamaah Syekh Musa, ya, Masya Allah, ya, yaitu pendapat yang pertama, ya, yang mengatakan wajib untuk mengambil air yang baru ketika akan mengusap kepala. Gampil gini ki, Insya Allah buatan mumat lah. Baik, kemudian yang berikutnya sifat al-mustahabbah limashir ra'si fil wudu'. Nah, masih mengusap kepala, ya. Hari ini kayaknya babnya mengusap kepala terus, ya. Sifat yang disunahkan ketika mengusap kepala. Apakah dimulai dari samping, ambil air wudhu, kemudian dimulai dari samping kanan, kemudian ke kiri, kemudian balik lagi, atau dari depan, kemudian ke belakang, kemudian balik lagi, atau dari belakang ke depan terus balik lagi? Dalam Al-Quran kan nggak dijelaskan, ya kan? Yang ada kan cuma mengusap kepala. Terus kalau misalkan di Al-Quran itu cuma dikatakan mengusap kepala saja, kemudian tidak dijelaskan detailnya, boleh dong kita mengusap dari kanan ke kiri? Kan sunahnya memakai sendal mulai dari kanan, kemudian makan menggunakan tangan kanan, masuk masjid menggunakan kaki kanan. Maka mungkin saja ada orang yang ketika mengusap kepala itu memulai dari sebelah kanan. Terus sembotan. Nah, kemudian apakah yang disunah, apakah yang lebih bagus itu mulai dari belakang atau bagaimana? Nah, sekarang kita akan bahas, ya. Ikhtalafu fi sifatil mustahabbah limashi ala qaulain, ya. Ketika kita ingin mengusap kepala, maka bagaimana sih gerakan yang disunahkan? Nah, apakah dari depan, atau dari kanan, atau dari kiri, atau dari belakang? Atau mungkin juga ada orang yang dari tengah? Ya, ada yang dari tengah, ya, seperti itu, ya. Maka di sini ada dua pendapat para hadirin sekalian, ya. Pendapat yang dipilih oleh aktsarul ulama atau mayoritas ulama, dan pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama, ya. Lek jenengan pripun? Nah, niki kula tes dereng tanglet lho. Lek jenengan pripun, Pak? Bapak Ibu. Lek jenengan wudu pripun niki? Mulai saking ngajeng napa saking kanan atau dari belakang? Kenapa dari depan? Jenengan nyontoh sinten saking depan niku? Yang enak, ya. Padahal ketika jenengan mlebet masjid menggunakan kaki kanan. Memulai sesuatu bagusnya disunahkan dimulai dari yang kanan.
Terus kenapa ketika mengusap kepala jenengan dari depan? Kalau misalkan kepalanya di atas, harusnya dimulai dari atas. Masya Allah ya. Jadi para jamaah mayoritas milih mengusapnya dari depan. Tapi kita akan bacakan aktsarul ulama apa yang mereka katakan ya. Yustahabbu, disunahkan, an yabda'a bimuqaddimati ra'sihi fayamurru yadayhi ila faqahu thumma yaruddaha ila haitsu bada. Masya Allah ya. Disunahkan ya. Kan masih ada waktu 10 menit ya insyaallah ya. Sampai jarum panjang di angka 10 ya. Disunahkan ketika kita mengusap kepala itu memulai dari depan. Nah, disunahkan ketika kita mengusap kepala dimulai dari depan ya. Fayamurru, kemudian terus berjalan, yadaihi, dua tangannya. Jadi dua tangan Bapak. Nah, ngeten ya. Nah, ngeten. Ila qafah, sampai belakang. Tsumma yaruddaha ila haitsu bada. Kemudian mengembalikan dari awal di mana tangan itu memulai. Kalau misalkan jenengan mulainya dari sini, ya, maka ketika kembali juga harus sampai sini. Tapi kalau misalkan jenengan mulai dari awal tumbuhnya rambut, maka jenengan cukup ya dari awal tumbuhnya rambut ke belakang, kemudian maju lagi. Dan perlu diketahui untuk ibu-ibu, ya, ibu-ibu, ya, ini kayak di belakang ada cemilan ini ya. Ya kasihan bapak-bapak ini nggak ada cemilan ya bapak-bapak ini, aduh. Ya. Nah, ketika ibu-ibu wudhu, itu masih ada sebagian ibu-ibu yang menganggap bukan mengusap kepala, tapi mengusap rambut. Laras sambutan, laras ibu-ibu ya. Sebagian perempuan ataupun kaum muslimah, ada sebagian mereka yang berpendapat bahwasannya yang diusap itu rambut, bukan kepala. Kalau yang diusap rambut, niki mesakne ibu-ibu sing rambutnya dawa. Rambutnya itu kok boyok, lembasong kok ya, kangilan ya. Sampai boyok sini baru kembali lagi ya. Maka perlu diluruskan, ketika mengusap kepala itu yang dibasuh bagian atas kepala dan tidak perlu digerujuk rambutnya, diusap mawon, cukup tangannya basah dengan air, kemudian diusap, tidak usah nampung ya, tidak usah nampung toyo tangan, kemudian digerujuk nih. Lek carane wudu ngoten, berwudu kudu kembloh. Lek pun kembloh, baune pripun Bu? Wangi napa apek, Bu? Nah, ngoten nggih. Jadi yang benar yaitu mengusap, bukan membasuh kalau kepala. Dan yang diusap itu cuma bagian atas kepala saja, dari mulainya tumbuhnya rambut sampai berakhir tumbuhnya rambut, bukan akhir ujung rambut ya. Kemudian sebagian ulama mereka mengatakan ya beda'u bi muakhirati ras. Nah, ini versi dari sebagian ulama. Siapa yang mengatakan seperti itu, Ustaz? Nusiba ilal Hasan bin Hayy wa Waqi' ibnul Jarrah. Ya, Waqi' ini adalah gurunya Imam Malik. Ya. Jadi sahibul madhab Maliki itu memiliki guru yang namanya Imam Waqi' bin Jarrah. Ya. Ini juga ulama besar pada zamannya ya. Jadi beliau pernah berfatwa bahwasanya yang disunahkan itu dimulai dari bagian belakang.
Ya. Dimulai dari bagian belakang, kemudian ke depan, kemudian ke belakang lagi. Karena mereka mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi marratain. Nabi SAW ketika berwudu itu mengusap kepalanya 2 kali. Ya beda bi muakhirati ra'sihi, yang dimulai dari belakang kepalanya, ya. Adapun jumhur ulama, ya, mereka mengatakan bahwasanya sunnahnya itu mulai dari bagian depan. Dan tentu saja qaul ini yang lebih rajih, yaitu qaul yang pertama atau pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya sunnahnya itu dimulai dari depan. Sampun jelas Bapak Ibu? Oke. Ya, nanti ada itu. Nanti ada insya Allah ya. Ada, sabar ya. Sabar ya. Ada. Kita masih bagian yang depan-depan, belum telinga ini ya. Ini masih belum telinga ini ya. Kemudian jenengan atau apa pernah lihat orang yang pakai sorban? Pernah lihat? Pernah damel? Tidak yang damel. Ya. Saat ini pripun Pak? Bapak Ibu, ketika misalnya jenengan damel sorban. Damel sorban punika ribet ta mboten? Ribet ta mboten damel sorban punika? Lumayan ya. Saya pernah pakai beberapa hari. Setelah itu saya nggak betah ya. Nggak betah saking ribetnya itu ya. Biasanya teman-teman saya dari Uni Emirat, dari Dubai, sebagian orang Turki ya, itu mereka pakai sorban. Dan sorbannya itu panjang ternyata. Ada yang sampai 2 meter ya. 2 meter dililitkan, tapi tipis ya. 2 meter tapi tipis. Jadi dililitkan ke kepala, nanti bagian belakang ada ekornya kayak gitu ya. Itu kalau misalkan sudah copot dari kepala, itu bukan seperti belangkon ya, yang dicopot dipasang tinggal gitu aja ya. Itu enggak, kalau misalkan copot harus ngikat lagi. Nah, maka di sini terjadi kerumitan ketika misalnya jenengan sudah wudhu mau sholat ternyata batal, posisi sudah pakai belangkon sorban ya. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Apakah harus melepas sorban atau boleh mengusap di atas kepala sorban? Pripun Bapak Ibu? Kudu dipun lepas napa mboten sorbanipun? Pripun iki? Kinten-kinten asal mboten ngusap teng inggilipun sorban. Boleh itu nomor sampun nate. Baik. Ittafaqu ala wujubi masih ras wa ala masyru'iyyatil mashi ala al-imamah wa nasib wa ikhtalafu fi hukmil mas ala al-imamah wahdaha ala qalain. Naam. Di sini para ulama mereka berbeda pendapat menjadi 2 bagian. Kalau misalkan 2, ini pasti yang pertama mengatakan boleh, yang kedua tidak boleh, gitu kan. Sebagian ulama mengatakan, Imam Ahmad, Abu Thawr, Al-Qasim bin Salam, mereka bertiga mengatakan yajuzu al-mashu 'ala al-imamati bi syarti lubsiha 'ala taharah. Boleh orang mengusap di atas sorbannya ketika berwudu dengan syarat orang tersebut menggunakan sorban itu dalam kondisi suci. Jadi kalau misalkan jenengan ingin mengusap sorban tapi menggunakannya dalam waktu tidak suci, maka tetap harus dilepas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pendapat dari Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga Imam Syafi'i, la yajusul mashu 'alal imamati wahdaha. Tidak boleh ya mengusap di atas imamah dengan sendirinya. Jadi dalam mazhab Syafi'i
dan juga mazhab Maliki dan juga mazhab Abu Hanifah itu harus digeser sedikit imamahnya, seret. Kemudian dibasuh sedikit. Itu kalau misalkan versi Imam mazhab Syafi'i. Kalau misalkan mazhab Hanafi, maka kemarin seperempat atau sepertiga, maka gesernya lebih lebar ya, seperti itu. Nanti kalau misalkan sudah ditutup ya. Nah, jadi di sini ada dua pendapat ya. Yang pertama mengatakan boleh, yang kedua tidak. Jadi dalam mazhab Syafi'i, ketika dalam mazhab Syafi'i itu boleh mengusap sebagian kepala, itu juga ada fungsinya. Ketika mereka menggunakan imamah seperti ini dan menggunakannya tidak dalam kondisi suci, maka tinggal digeser sedikit imamahnya, kemudian diusap sedikit kepalanya. Atau kalau misalnya tidak mau membuka bagian depannya, maka bagian samping itu juga masih termasuk bagian dari kepala. Jadi diusap sebagian. Sakit dipun pahami nih nggih? Dalilnya apa? Annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala al-imamati wa khafiyah. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu bi khaffaini wal khimar al-qiyas 'ala al-khuf. Ya. Jadi masing-masing mereka memiliki dalil ya, dan dalil mereka juga sama-sama kuat. Namun yang lebih rajih, ketika orang sudah menggunakan imamahnya dalam kondisi suci, maka orang tersebut tidak perlu melepas imamahnya, tinggal diusap bagian atas dari imamah. Karena imamah itu para ulama mengkiaskan dengan mengusap khuf atau mengusap sepatu ya. Maka ketika misalnya jenengan sedang berpergian ya ke tengah padang pasir atau ke hutan, atau misalkan tugas gitu, dari rumah sudah wudhu, kemudian di tengah perjalanan batal, kemudian jenengan beserta teman-teman itu sampai di tengah hutan atau di tengah padang pasir, kemudian ingin sholat di tempat itu, maka apa hukumnya? Harus melepas imamah, harus melepas sepatu atau tidak? Maka mengusap khuf, mengusap bagian atas sepatu itu diperbolehkan ketika menggunakannya dalam keadaan suci, seperti itu. Jenengan pun nate sholat damel sepatu no dereng Bapak Ibu? Dereng ya? Kalau saya dulu waktu mapala ya di pesantren, itu pernah kita jalan-jalan ke hutan ya. Jadi dari pondok jalan-jalan ke hutan, mungkin sekitar 4 jam ya kita jalan, kemudian sudah mendekati waktu zuhur dan kita akan langsung melanjutkan perjalanan. Maka saat itu kita sholat di tengah hutan, membuat shaf, kemudian berwudu tanpa melepas sepatu. Jadi cukup bagian atas dari sepatu itu yang diusap. Namun dengan syarat ketika menggunakan sepatu tersebut tidak harus dalam keadaan suci. Kemudian syarat yang lain yaitu sepatunya tidak boleh bolong. Ya, sepatunya tidak boleh bolong. Ya, maksudnya bolong di mana Ustaz? Kalau nggak bolong gimana masukkan kaki? Bukan itu ya. Maksudnya bolong bagian samping atau bolong bagian depan ya. Bolong yang tidak normal gitu ya. Ya bocor ya, bolong yang tidak normal. Maka ketika menggunakannya dalam kondisi bersuci, kemudian sepatunya tidak robek, maka boleh diusap bagian atasnya untuk menggantikan membasuh kaki. Tapi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Insyaallah di pertemuan pekan datang kita akan melanjutkan. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh Mas Terry tadi ya, ketika mengusap kepala, apakah mengambil air yang baru untuk mengusap telinga atau tidak? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan terus kepada kita dan memberikan umur yang panjang serta istiqomah untuk thalabul
ilmi. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.